Waspadai pendeta yang sering bernubuat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudara, di zaman sekarang, banyak orang Kristen tertarik kepada pelayanan yang menampilkan tanda-tanda supranatural termasuk nubuat. Tidak sedikit pendeta atau pelayan Tuhan yang dikenal karena sering menyampaikan nubuat tentang masa depan, berkat, kesembuhan, bahkan peristiwa-peristiwa dunia. Namun Alkitab mengajarkan bahwa umat Tuhan tidak boleh menerima begitu saja setiap nubuat secara mentah-mentah. Kita dipanggil untuk menguji setiap perkataan yang mengatasnamakan Tuhan. Tema ini bukan untuk menolak karunia nubuat, karena Alkitab mengakui keberadaan karunia tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Tetapi, kita perlu waspada terhadap penyalahgunaan nubuat yang dapat menyesatkan jemaat. Yang pertama, kita harus mewaspadai pendeta yang menempatkan nubuat di atas firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi bagi gereja. Rasul Paulus mengingatkan dalam Galatia 1 ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Paulus memberikan saran yang sangat ketat kepada jemaat-jemaat untuk bersikap hati-hati terhadap berbagai kemungkinan buruk yang menyusup dalam kehidupan jemaat Tuhan pada waktu itu. Ketika seorang pendeta lebih sering berkata, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya, daripada menjelaskan firman Tuhan dengan benar, maka jemaat perlu berhati-hati. Nubuat sejati tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Sebaliknya, nubuat yang benar akan mengarahkan orang untuk kembali kepada firman Tuhan. Pertanyaan yang harus selalu diuji adalah, apakah nubuat itu sesuai Alkitab? Apakah nubuat itu meninggikan Kristus? Atau meninggikan pendeta, mengkultuskan pendeta atau hamba Tuhan itu? Apakah jemaat semakin mencintai firman Tuhan? Atau lebih senang mendengarkan perkataan pendeta itu? Yang kedua, kita harus mewaspadai pendeta yang nubuatannya selalu tentang berkat dan kesuksesan. Dalam Alkitab, para nabi tidak hanya menyampaikan kabar baik, tetapi juga teguran, pertobatan, dan kekudusan. Banyak nabi palsu pada zaman Israel hanya mengatakan, damai, damai, tetapi tidak ada damai. Itu yang dikatakan oleh Yeremia pasal 6 ayat yang ke-14. Nubuat yang mereka sampaikan hanya berisi seputar ini. Anda akan kaya. Anda akan berhasil. Tahun ini pasti diberkati. Semua masalah akan hilang. Tanpa pernah berbicara tentang pertobatan dan ketaatan. Dan semua ini harus diuji dengan hati-hati. Karena pesan Allah selalu bertujuan mengubah kehidupan seseorang, bukan sekedar membuat seseorang merasa nyaman atas kehidupan ini. Yang ketiga, kita harus mewaspadai pendeta yang sering bernubuat tetapi jarang terbukti. Dalam Perjanjian Lama, akurasi seorang nabi sangat penting.
Ulangan pasal 18 ayat 22 mengatakan begini. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi, maka itu menunjukkan ada kepalsuan di sana. Tuhan menghendaki umatnya membedakan antara suara Tuhan dan suara manusia. Jika seorang pendeta berkali-kali mengeluarkan nubuat yang tidak pernah terjadi, tetapi terus mencari alasan untuk membenarkannya, maka jemaat perlu bersikap bijaksana. Kredibilitas rohani tidak dibangun oleh banyaknya nubuat, tetapi oleh kebenaran dan integritas. Yang keempat, kita harus mewaspadai pendeta yang menggunakan nubuat untuk mengendalikan orang lain. Salah satu penyalahgunaan nubuat yang paling berbahaya adalah ketika nubuat dipakai untuk mengontrol kehidupan jemaat. Contohnya, memaksa jemaat mengambil keputusan tertentu, menentukan pekerjaan seseorang, menekankan jemaat agar memberi persembahan khusus, dan berbagai bentuk persembahan yang lain. Tuhan memberi manusia kehendak bebas dan hikmat untuk mengambil keputusan. Nubuat sejati membangun, menasihati, dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3. Bukan memanipulasi atau mengintimidasi jemaat. Yang kelima, kita harus mewaspadai pendeta yang mencari popularitas melalui nubuat sensasional. Tuhan Yesus mengingatkan hal ini dalam Matius pasal 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Saudara-saudara, di era media sosial seperti saat ini, nubuat sensasional sering menjadi perhatian. Ramalan tentang bencana dunia, prediksi politik, tanggal akhir zaman, penglihatan yang spektakuler. Padahal Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu yang dicatat dalam Matius pasal 7 ayat 16. Jadi ukuran seorang pelayan Tuhan bukanlah seberapa heboh nubuat yang disampaikan melalui karakter, kekudusan, kerendahan hati, dan kesetiaannya kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Saudara-saudara, bagaimana kita menentukan sikap yang benar terhadap nubuat yang saat ini berkembang di sekitar kita? Alkitab memberikan keseimbangan. Yang pertama, jangan terburu-buru menolak semua nubuat, karena karunia nubuat adalah salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan untuk membangun gereja. Yang kedua, jangan terburu-buru menelan mentah-mentah semua nubuat yang kita dengar dari pendeta. Setiap nubuat harus diuji dengan firman Tuhan. Ketiga, kita harus tetap fokus kepada Kristus. Tujuan utama pelayanan bukan untuk mengajar nubuat, melainkan untuk mengenal Kristus dan hidup seperti Kristus. Keempat, kita harus mengutamakan firman Tuhan yang tercatat, yaitu Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis harus menjadi dasar iman dari orang percaya, bukan perkataan pendeta atau tokoh-tokoh tertentu. Jadi, tidak semua pendeta yang sering bernubuat adalah nabi palsu. Namun, tidak semua yang mengaku bernubuat juga berbicara atas nama Tuhan. Karena itu, orang percaya harus memiliki kedewasaan rohani untuk menguji setiap ajaran dan setiap nubuat yang disampaikan oleh para pendeta itu. Jangan terpesona oleh popularitas, sensasi, atau kata-kata yang menyenangkan telinga. Ukurlah segala sesuatu dengan firman Tuhan.
Sebab gereja yang sehat bukanlah gereja yang paling banyak mendengar nubuat, melainkan gereja yang paling setia kepada Kristus dan firman-Nya, yaitu Alkitab. Akhirnya, kita harus dengarkan perkataan Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.